Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari kelompok 8. Dan sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian analisis varians. Analisis varians adalah analisis statistik yang digunakan untuk mengevaluasi kesamaan dari rata-rata dua atau lebih variabel penelitian yang memiliki skala interval. Konsep ANAVA diformulasikan oleh Sir Ronald Fisher pada tahun 1923 dan sejak itu ANAVA sering digunakan dalam penelitian eksperimen. Awalnya ANAVA digunakan dalam bidang pertanian dan ilmu alam lainnya seperti kedokteran. Namun sekarang ANAVA digunakan oleh semua bidang penelitian, baik penelitian pendidikan, humaniora maupun penelitian sosial lainnya. B. Prinsip analisis varians. Pernah analisis varians pada prinsipnya ada dua, yaitu yang pertama mengambil dan menghitung komponen variasi, yang kedua pengujian apakah signifikan atau tidak. Ketika menghadapi contoh soal uji ANOVA yang sebenarnya, tentunya kita juga harus memperhatikan masalah asumsi. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menguji metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, independen observasi. Asumsi tersebut dapat dipenuhi ketika Anda mengambil sampel secara random terhadap dua atau lebih objek, yang mana dalam setiap objek tidak saling bergantung antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kedua, normalitas. Data yang digunakan sebaiknya merupakan data yang berdistribusi normal, karena data tersebut nantinya akan digunakan dalam uji. Yang ketiga, homogenitas varian. Homogenitas varian artinya varian antara kelompok yang dibandingkan harus homogen. Hal ini sering dikenal juga dengan istilah homosedikritasi, artinya hanya terdapat satu asimilator yang digunakan sebagai variasi dalam sampel. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang macam-macam jenis analisis varians. Yang pertama, analisis varians satu jalur. Analisis varians satu jalur atau one way ANAVA digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terkait dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antara faktor dalam mempengaruhi variabel bebas. Dengan sendirinya, pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel terikat akan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan. Maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. ANAVA satu arah atau disebut juga one way analysis of variance adalah jenis uji statistik yang membandingkan varians dalam rata-rata grup dalam sampel sambil mempertimbangkan hanya satu variabel atau faktor independen. Ini adalah tes berbasis hipotesis, yang berarti bahwa ini bertujuan untuk mengevaluasi beberapa teori yang saling eksklusif tentang data kita. Misalnya, Anda dapat menggunakan ANAVA satu arah untuk memahami apakah kinerja ujian perbedaan berdasarkan tingkat kecemasan ujian di antara siswa, membagi siswa menjadi 3 kelompok independen, siswa dengan stres rendah dan sedang dan tinggi. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa ANAVA satu arah merupakan statistik uji omnibus dan tidak dapat memberitahu Anda grup tertentu mana yang secara statistik berbeda secara signifikan.
Yang kedua yaitu analisis varian dua jalur atau two-way ANAVA. Jika pada ANAVA satu jalur kita dapat mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terkait dan masing-masing variabel tidak mempunyai jenjang atau kategori, maka dalam ANAVA dua jalur kita dapat membandingkan beberapa variabel bebas dengan sebuah variabel terkait di mana masing-masing variabel mempunyai dua jenjang atau kategori atau lebih. Banyaknya jenjang yang dimiliki oleh dua jenjang atau lebih banyaknya jenjang yang dimiliki oleh variabel bebas dan variabel terkait ini menentukan nama dari uji ANAVA-nya. Misalkan kita akan melakukan pengujian di mana variabel bebas mempunyai dua jenjang dan variabel terkaitnya mempunyai dua jenjang juga, maka ANAVA-nya dikatakan sebagai ANAVA 2x2. Jika variabel bebas mempunyai dua jenjang, sedangkan variabel terkaitnya mempunyai 3 jenjang, maka dikatakan ANAVA 3x2. Jika variabel bebasnya terdiri dari 3 jenjang, sedangkan variabel terkaitnya terdiri dari 2 jenjang, maka dikatakan ANAVA 2x2. Demikian selanjutnya, penulisannya selalu dilakukan dari jumlah jenjang pada variabel terkait dikali dengan jumlah jenjang pada variabel bebas.